Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnum Desi Sapitri, kelas 12 IPA dari SMA Negeri 1 Barambai. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pada tahun 1950, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, karena itu sering terjadi pergantian kabinet. Tahun 1950 sampai 1959 terdapat 7 kabinet, yaitu 1. Kabinet Natsir. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada 21 Maret 1951. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. 2. Kabinet Sukiman tahun 1951 sampai 1952. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 26 April 1951 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 1952. Jatuhnya kabinet ini akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar MSA. Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki blok barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. 3. Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 3 April 1952 dan berakhir pada tanggal 3 Juni 1952. Berakhirnya kabinet ini akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo tahun 1953 sampai 1955. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1953 dan berakhir pada tanggal 24 Juli 1955. Kabinet ini karena NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada Presiden. 5. Kabinet Baharudin Harahap tahun 1955 sampai 1956. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan pada pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956 Kabinet Baharudin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya pada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara etika politik demokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya setelah berhasil melaksanakan pemilu baik itu anggota DPR maupun konstituante. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II tahun 1956 sampai 1957. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 20 Maret 1956 dan berakhir pada tanggal 4 Maret 1957. Berakhirnya kabinet ini karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda pada tahun 1957 sampai 1959. Kabinet ini berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi parlementer.
Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai ini menurut Muhammad Hatta agar mempermudah dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut dan memudahkan untuk mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun dengan kenyataan partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Perbandingan pelaksanaan pemilu pada masa demokrasi dan parlementer dengan pemilu pada masa reformasi. Masa demokrasi parlementer. Pada masa ini diselenggarakan oleh B.H. Baharudin Harahap. Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali. Sistem yang diterapkan yaitu pemilu. Masa demokrasi reformasi dilakukan dengan 2 hingga 3 tahapan, yaitu anggota legislatif, presiden, wakil dengan jumlah partai 34. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menjelaskan kebijakan dan sistem ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Pada tanggal 19 Maret 1950, Menteri Keuangan RIS Mr. Syarifuddin Prawiranegara melakukan pemotongan uang gunting Syarifuddin. Pada tahun 1950, gerakan Benteng dicetuskan yang bertujuan untuk melindungi usaha pribumi dengan memberikan pinjaman kepada 700 pengusaha pribumi. Pada tahun 1951, nasionalisasi Debuda Fasja Bank menjadi Bank Indonesia. Pada tahun 1953, sistem Alibaba dikeluarkan oleh Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo yang menekankan kemitraan antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Pada Desember 1957, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Perusahaan yang dinasionalisasi antara lain KPM menjadi Pelni. Pada Desember 1958, pemindahan pusat lelang tembakau Indonesia dari Amsterdam ke Bremen. Pada tanggal 28 Maret 1963, Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai usaha perbaikan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sekian video penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.